Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyam Asyariansar. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai teori bahasa dan kosakata, yang dimana tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu teori bahasa dan kosakata. Di dalam video itu akan menjelaskan 3 materi dari pertemuan saya sebelumnya, yang dimana saya telah rangkum. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, baik. Untuk materi pertemuan pertama saya sebelumnya, yaitu judulnya ekuivalensi NFA dengan IMUF ke NFA tanpa IMUF. Pada pertemuan ini kita belajar bagaimana cara mengubah NFA yang memiliki IMUF menjadi NFA tanpa IMUF. Epsilon move adalah perpindahan state tanpa membaca simbol input apapun. Tujuan konversi ini adalah menyederhanakan automata, mempermudah implementasi di komputer, dan juga menjaga bahasa yang diterima tetap sama. Apa itu NFA? NFA atau Non-Determinate Fine Automata adalah mesin otomatis yang memiliki banyak kemungkinan transisi, bisa berpindah ke beberapa state sekaligus, dan juga dapat memiliki IMUF. Penjelasan sederhananya itu seperti ini. Jika DFA seperti satu jalur lurus, maka NFA seperti percabangan jalan. Selanjutnya, apa itu IMUF? IMUF atau Epsilon Transition adalah transisi dari satu state ke state lain tanpa membaca input. Artinya, mesin bisa pindah dari Q0 ke Q1 meskipun belum terbaca simbol apapun. Mengapa IMUF dihilangkan? Alasan dihilangkannya IMUF itu yang pertama, membuat automata lebih sederhana. Kedua, lebih mudah diimplementasikan. Ketiga, mempermudah analisis transisi. Yang keempat, menyiapkan konversi ke DFA. Oke, baik. Kemudian untuk langkah konversinya, langkah pertama yang kita lakukan itu membuat tabel transisi awal. Kemudian di situ kita tuliskan seluruh state, input alfabet, dan juga semua transisi termasuk transisi E. Oke, baik, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menghitung closure. Jadi closure Q itu sama dengan state yang bisa dicapai dari Q melalui IMUF. Misal closure Q0 sama dengan Q0, Q2. Artinya dari Q0 bisa tetap di Q0 dan melalui epsilon bisa ke Q2. Cara menghitung closure itu yang pertama kita mulai dari state itu sendiri, diikuti semua panah E, kemudian ditambahkan state yang bisa dicapai, kemudian ulangi sampai tidak ada state baru. Kemudian untuk fungsi transisi barunya bisa pakai rumus utamanya. Kemudian untuk input A, cari semua state yang bisa dicapai lewat epsilon terlebih dahulu. Dari sana baca simbol A, setelah itu cek lagi epsilon closure-nya. Nah, di sini bentuk tabel transisi baru setelah semua dihitung. Kemudian di sini kita perhatikan kolom epsilon yang sudah hilang. Kemudian di sini kita menentukan final state baru. Aturannya, suatu state menjadi final jika closure-nya mengandung final state lama. Jika F sama dengan Q3 dan closure Q1 sama dengan Q1, Q3, maka Q1 menjadi final state baru. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat diagram baru, yang dimana gambar ulang NFA baru tanpa epsilon. Kemudian semua panah E dihapus, diganti dengan transisi hasil perhitungan. Oke, baik, jadi itu tadi materi untuk pertemuan pertama. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Oke, baik, untuk materi pertemuan kedua saya yang telah saya rangkum yaitu find state transducer more machine. Oke, baik, jadi apa itu find state transducer, tersingkat FST? Jadi find state transducer adalah automata yang menerima input, berpindah state,
menghasilkan output, berbeda dengan FSA yang biasa hanya menerima atau menolak. Kemudian ada Moore machine. Pada Moore machine, output melekat pada state, bukan pada transisi. Setiap masuk suatu state, mesin menghasilkan output tertentu. Komponen Moore machine terdiri dari yang pertama itu ada Q sebagai himpunan state, kemudian ada sigma sebagai input atau masukan, kemudian ada delta yaitu sebagai fungsi transisi atau perpindahan antar state. Kemudian ada Q0 sebagai state awal, kemudian ada delta besar. Jadi saya teruskan terlebih dahulu, yang ini tuh delta kecil sebagai fungsi transisi, kemudian ini sebagai delta besar, itu simbolnya sebagai himpunan output. Kemudian ada lambda, itu sebagai fungsi output. Oke, kemudian untuk perbedaan FSA dan Moore machine, kalau FSA itu menerima atau menolak, juga ada final state-nya, kemudian outputnya tidak ada. Kalau Moore machine menghasilkan output, tidak fokus pada final state, output ada tiap state-nya. Selanjutnya itu contoh pertama itu complement binar. Di sini kita contohnya inputnya itu 0101, kemudian outputnya 1010. Jadi aturannya itu 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Kemudian untuk contoh 2 modulus 3 digunakan untuk menghitung sisa pembagian bilangan binar terhadap 3. State-nya itu seperti ini, Q0 sisanya 0, Q1 sisa 1, Q2 sisa 2. Output state terakhir sama dengan hasil modulus. Selanjutnya contoh ketiga yaitu menghitung substring. Di sini contohnya mendeteksi pola ABB. Di sini mesin menghitung berapa kali pola muncul. Aplikasinya itu seperti percobaan pola, text processing, dan compiler. Kemudian contoh keempat itu deteksi password. Di sini input tertentu, misal 101 atau 110. Jika pola cocok, output berubah. Ini mirip sistem deteksi password. Untuk keunggulan Moore machine ini bisa menghasilkan output otomatis, cocok untuk sistem digital, dipakai pada rangkaian logika, dan juga dasar sequential machine. Kemudian aplikasi nyatanya itu contoh penggunaannya bisa kita temukan yang pertama itu pada vending machine, traffic light controller atau lampu lalu lintas, deteksi password, CPU control unit. Jadi itulah tadi untuk pertemuan kedua. Di sini kita langsung saja masuk ke pertemuan selanjutnya, itu pertemuan ketiga. Di sini saya telah rangkum pertemuan ketiga saya, yaitu konteks free grammar, disingkat CFG, parsing dan ambiguitas. Konteks free grammar, parsing dan ambiguitas. Apa itu CFG? CFG itu adalah tata bahasa formal yang dipakai untuk membentuk string, mendeskripsikan sintaks, dan juga dasar compiler. Bentuk produksi CFG. Di sini bentuknya dapat lihat seperti ini, yang dimana itu A sama dengan 1 non terminal, A terminal atau non terminal. Contohnya juga dapat lihat di sini. Next itu komponen CFG. Jadi komponen CFG itu ada variabel atau non terminal, kemudian ada terminal, kemudian production rule, dan juga start symbol. Perbedaan CFG dan regular. Kalau regular grammar itu lebih terbatas, kalau CFG itu lebih fleksibel. Variabel bisa muncul di mana saja. Untuk pohon penurunannya,
Derivation tree menunjukkan bagaimana sering dibentuk dari simbol awal menuju simbol terminal. Kemudian leftmost derivation. Di sini yang diterungkan terlebih dahulu itu non terminal paling kiri. Contohnya seperti gambar berikut, yang dimana hasilnya itu AB. Kemudian rightmost derivation yang diterungkan lebih dulu yaitu non terminal yang paling kanan. Jadi ini tuh kebalikan dari yang tadi ya. Jadi prinsipnya sama, artinya berbeda. Kemudian parsing. Parsing adalah proses mengecek apakah string sesuai grammar. Ini tuh dasar dari kompilasi. Compiler melakukan parsing pada kode program. Kemudian di sini perbandingan antara sintaks dan juga semantik. Kalau sintaks itu struktur benar, semantik makna benar. Contohnya itu seperti ini. Ikan tampang milik kucing. Di sini sintaks benar, kemudian semantik aneh. Untuk ambiguitas terjadi jika suatu string memiliki lebih dari satu parse tree. Nah, contohnya itu seperti ini, contoh ambigu. Ambiguitas pada tata bahasa tersebut terjadi karena string id tambah id di sini ini dapat diterjemahkan ke dalam dua struktur sintaksis yang berbeda akibat tidak adanya aturan prioritas operator yang jelas. Jadi tanpa ketetapan apakah operasi penjumlahan atau perkalian yang harus didahulukan, sistem dapat memaknainya sebagai ID ditambah ID dikali ID atau juga ID ditambah dalam kurung ID dikali ID. Dalam bahasa formal, kondisi ini di mana satu string memiliki lebih dari satu derivasi atau interpretasi logis seperti ini mendefinisikan bahwa tata bahasa tersebut bersifat ambigu dan perlu diperbaiki. Oke, next. Mengapa ambiguitas itu berbahaya? Dalam pemrograman, ambiguitas bisa menyebabkan yang pertama itu interpretasi ganda, error compiler, dan juga hasil yang berbeda. Untuk cara mengatasi ambiguitas, kita dapat mengatasinya dengan precedence operator, associativity, dan juga perbaikan grammar. Oke, baik. Jadi itulah tadi rangkuman saya dari 3 pertemuan saya sebelumnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.